Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini kita tilik ladang tanaman padi gogo. Padi gogo ini umur 12 hari lor. Jadi padi gogo ini tanpa olah tanah. Dan padi gogo ini kita lakukan cuma pembersihan lahan. Setelah pembersihan lahan, kita semprot dengan obat rumput. Setelah kita semprot dengan obat rumput, baru kita taju atau kita gejik. Terus kita masukkan sepantasnya per lubang itu. Kita gejik pakai kayu. Ini juga ada yang belum tumbuh, tapi ini termasuk bagus, serintip, nggak ada penyakitnya, pertumbuhannya bagus. Dan ini sekitar 10 butir, 5 butir sampai 10 butir, tapi ada juga yang ketika tanam itu lebih. Jadi nanti ini kira-kira umur 25 hari dikasih pengemesan atau pemupukan. Jadi ini namanya pari gogo rancah, dan kita ini menggunakan varietas Ciherang Jangger itu Banyuwangi kalau nggak salah. Jadi untuk dulur-dulur yang ingin nggak punya sawah tapi ingin tanam padi gogo, bisa memanfaatkan lahan kering. Tapi ini cuma satu musim loh lor. Jadi musim pertama, kalau nanti musim kedua sudah tidak bisa. Dan biasanya ditumangsari dengan porang, tapi yang ini karena ini di Baon, tanah Burtani, ini juga sudah ada jati, tanaman jati ini diacer diri itu, tanam jati segini. Jadi tegakane kita juga merawatnya. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, sekiranya petani ini adalah bisa alternatif yang nggak punya sawah, punya garapan tanah garing atau tanah kering gitu. Di tegalan juga bisa. Tapi kalau padi itu memang harus tiada naungan atau bentak lah lur. Jadi kalau khusus padi, dan ini juga ditanami juga ketela, itu mangsari dengan ketela juga. Jadi padi, ketela, biasanya perlare ada jagungnya juga gitu. Ini yang umur sekitar ini saudara-saudara kita dari pasar. Terus ini jagung, ini padi, ini ketela, kok jagung toh. Ini ketela, ini padi. Jadi ini ada harapan baru, mungkin di daerah-daerah yang sekiranya tanahnya becek lur. Jadi tanahnya becek, kalau ditanami kurang cocok, bisa dimanfaatkan padi. Dan ini juga kita ke padi yang berumur sebulan. Ini yang padi umur sebulan lur. Ini sama, cara tanamnya tadi sama, dan ini saatnya cabut rumput. Ini sudah ada rumputnya. Dan ini jagungnya juga sudah lumayan. Jadi kalau ini cunduke jagung lur. Kalau yang tadi cunduke ketela, ini cunduke jagung. Jadi banyak pilihan, banyak cara. Silahkan nanti dicunduki tumangsari dengan porang juga bagus. Kalau ini jagung dan padi, dan ini sudah umur, dan ini hijau ranum ini sebenarnya sudah saatnya matun. Dan ini juga ada ketelanya juga sudah ranum.
Ini rumputnya luar biasa. Ini sebenarnya padinya subur tapi dibebel suket lur. Jadi perlu penanganan khusus, perlu perawatan khusus untuk membuat ini. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, sekiranya petani alternatif nggak punya sawah ingin tanam padi, bisa menggunakan sistem gogo rancah atau gogo kering. Kalau dulu gogo rancah itu rata-rata pakai padi yang landung atau padi yang ditaleni itu loh, padi panjang. Memang khusus gogo, tapi saat ini tidak lur. Saat ini termasuk saya pun mengembangkan itu yang sebelah sono yang masih bersih itu belum ditanami. Jadi kebetulan nggak serempak, itu belum ditanami. Kita zoom dulu. Nah yang ini belum ditanami atau baru disemprot gitu, baru disemprot. Jadi ini satu area, ada yang baru disemprot, ada yang sudah ranum seperti ini, dan yang itu baru umur sekitar 2 minggu atau 20 hari kurang lah. Jadi tergantung jenengan ingin mengembangkan, termasuk di Tuwang Sari dengan porang juga bagus. Jadi petani itu lur, jangan hanya porang saja dan jangan hanya Polowijo saja. Kalau bisa petani semuanya ditanam. Jadi untuk hasil yang lebih baik dan untuk hasil yang lebih memuaskan. Begitu dulur-dulur bertani gogo, tilik gogo, dan itu juga ada yang kalau padi itu kalau tempatnya ranum, sebenarnya ini cocoknya untuk porang lur. Yang sebelah sini ini kan ada naungannya. Kalau ada naungannya seperti ini sebenarnya cocoknya porang. Tapi ini kalau ada naungannya seperti ini, padi itu cenderung langsing dan ngelawe lah, istilah orang Jawa itu ngelawe. Jadi nggak bisa subur gitu. Kalau padi di tempat teduh ya seperti ini. Jadi ini pembedanya, kalau tanam padi harus di bawah tanpa naungan sama sekali. Kalau porang lebih efisien pakai naungan. Dan sekarang pun banyak yang mengatakan tanpa naungan tapi pakai paranet, itu namanya naungan lur. Jadi informasi harus diluruskan. Kalau pakai naungan paranet itu termasuk pakai naungan. Kalau dicampur tumpang sari seperti ini namanya semi naungan. Jadi yang sebelah sono itu porang lur, sebenarnya sebelah sono itu porang. Karena konten kami konten pertanian, kami tidak hanya komoditas porang saja, termasuk padi, jagung, pokoknya pertanian lah. Saya membawakan konten pertanian, makanya semua jenis pertanian kita semuanya kita upload di konten kami. Jadi ini enggak cuma sekedar informasi, tetapi mungkin daerah jenengan hal yang baru untuk tanam padi sistem seperti ini. Karena ini sangat simpel dan ini tidak memerlukan biaya yang berlebih. Jadi untuk dulur-dulur sekalian yang selama ini baru menekuni dunia pertanian, termasuk bertani bawang merah, bertani jagung, padi, porang, dan juga komoditas yang lain seperti ketela. Kalau ketela itu biasanya cuma untuk tumbang sari per larik gitu. Dan ini kita ambil spek gambar di wilayah Saradan lur, Saradan Madiun. Dan kalau ingin melihat hal semacam ini, monggo datang ke Madiun.
Nah, kami siap mengantarkan, dan bila ingin praktek seperti ini juga boleh. Lah ini ada jamur lur, tapi jamur ini tidak enak atau jamurnya beracun. Ini jenis jamur. Jamur itu gampang. Kalau jamur yang enak, otomatis si jamur ini sudah dimakan larva atau dimakan ulat, atau nah ini namanya jamur gelang, karena ini di sini ada gelangnya. Nah ini jamur, tapi ini jamur beracun. Jadi ini jamur beracun, jamur yang tidak enak. Untuk dulur-dulur sekalian, Mas, seperti ini kita khususnya petani bisa menerapkan sistem gogor rancah ini. Dan ini menambah pembendaraan sistem tani yang praktis, cuma tanpa olah tanah, cuma bermodalkan obat rumput. Ini sistem TOT tanpa olah tanah, dan komoditas yang dihasilkan nanti pasti luar biasa. Begitu dulur petani porang, petani jagung, petani padi, dan petani polowijo, petani empon-empon. Saya Martono Porang Madiun, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.